Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anakku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 9 subtema 2, pelajaran 4, 5 dan juga pelajaran 6. Sebelum melanjutkan pembelajaran, perhatikan adab-adab dalam belajar. Berpakaian yang rapi menutup aurat, berdoa, jangan lupa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal penting yang keluar dalam pembelajaran ini. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pelajaran 4, 5 dan juga pelajaran 6. Ada 3 muatan pelajaran yang akan kita bahas di materi pembelajaran kali ini. Ini ada bahasa Indonesia, IPA dan juga SPDP. Dan aku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah mempelajari tentang 3 jenis atau 3 jenis dari beberapa contoh iklan elektronik. Iklan yang biasa diputar menggunakan atau biasa ditampilkan di alat-alat elektronik atau media elektronik. 3 diantaranya ini ada iklan radio, televisi, dan iklan internet yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, iklan elektronik dan usaha sekalian, tadi telah kita ketahui ada contoh di 3 media elektronik, yakni ada radio, televisi, dan juga internet. Selain itu, dilihat dari bentuk-bentuk iklannya, maka iklan elektronik ini bisa dibedakan dari segi isinya. Dari segi isinya, dia dapat dikategorikan lagi. Yang pertama, contoh iklan yang biasa ditampilkan di televisi adalah iklan partai ataupun partai politik yang akan maju untuk melaksanakan pemilu ataupun anggota DPR atau calon presiden. Iklan tentang kampanye calon presiden yang akan maju pada pilpres ataupun kepala daerah yang akan maju pada pilkada pada periode berikutnya. Ini biasa keluar iklan yang sangat sering muncul di TV atau televisi lokal. Itu ada iklan partai, namanya Partai Perindo. Ini keluarnya hampir tiap hari, Partai Perindo. Nah, jadi iklan-iklan di televisi yang menayangkan gambar partai-partai politik. Nah, kemudian iklan yang mengenalkan kepada halayak tentang partai-partai politik. Nah, melalui iklan tersebut masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih. Nah, iklan-iklan yang berkaitan dengan itu disebut dengan iklan politik. Ada iklan mengenai partai, mengenai anggota DPR, kepala daerah, kemudian calon presiden. Nah, ini dia masuk dalam kategori atau dari segi isinya disebut sebagai iklan politik. Nah, kemudian yang kedua, bisa dilihat dari gambarnya. Nah, iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Contohnya, ini ada iklan yang berisi tentang aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia yang bisa dibeli di Play Store misalnya. Nah, iklan ini ditayangkan melalui internet. Misalnya melalui sela-sela YouTube. Ketika nonton YouTube, di sela-sela videonya
disisipkan iklan. Iklannya tentang aplikasi pendidikan, misalnya iklannya tentang ruang guru, atau tentang Bahaso, atau tentang aplikasi-aplikasi belajar lainnya, Brainly. Nah, iklan-iklan itu dia masuk dalam kategori iklan pendidikan. Masuk dalam kategori iklan pendidikan. Jadi iklan yang menawarkan tentang aplikasi pendidikan ataupun iklan di televisi yang menjelaskan tentang pentingnya sekolah bagi anak-anak umur 7 tahun ke atas, ataupun pentingnya sekolah 9 tahun, belajar 9 tahun. Nah, ini dia masuk dalam iklan kategori iklan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, ada iklan yang sering kita lihat di gadget kita, smartphone ataupun di televisi, adalah iklan yang menawarkan sampo. Jadi ada iklan suatu produk sampo yang dia mengenalkan sampo kepada bagaimana menggunakan sampo, bagaimana kualitas sampo yang dia tawarkan, bisa menghilangkan atau bisa mencegah kerontokan rambut, bisa membuat rambut lebih hitam mengkilap. Iklan yang ditawarkan seperti itu, atau iklan pencuci wajah, iklan sabun pencuci wajah atau sabun pembersih wajah. Ini awalnya wajahnya kusam, jikalau memakai pembersih wajah ini maka wajah akan glowing misalnya. Nah, ini iklan-iklan ini, ataupun iklan deodoran seperti Rexona ataupun sejenisnya. Nah, iklan-iklan ini dia masuk dalam jenis iklan kecantikan. Jadi ada 3 kategori di sini yang kita pelajari. Ada iklan politik, iklan dalam kategori iklan politik, kemudian ada iklan dalam kategori iklan pendidikan, dan juga iklan dalam kategori iklan kecantikan. Tergantung kontennya. Ini berbicara tentang konten atau isi daripada iklan tersebut. Jikalau iklan itu berbicara tentang politik, maka dia masuk iklan politik. Partai kah, calon legislatif atau calon anggota DPR atau MPR atau DPD. Kemudian ada iklan tentang aplikasi pendidikan atau iklan yang berkaitan dengan pendidikan. Ini maka dia masuk iklan pendidikan. Kemudian ada iklan yang seperti iklan sampo, iklan sabun. Kemudian ada iklan wangi-wangian, minyak wangi misalnya. Nah, ini masuk dalam iklan kecantikan. Nah, ini 3 jenis iklan. Kategori iklan dilihat dari isinya, dari kontennya, yang biasa kita lihat dalam iklan-iklan di media elektronik, di radio, televisi maupun di internet. Nah, kemudian usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembelajaran tentang benda tunggal dan juga benda campuran. Benda tunggal dan juga benda campuran. Ini telah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam pembentukan apakah itu benda tunggal dan benda campuran, itu semuanya yang pertama terbentuk dari sebuah materi. Apa itu materi? Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Kemudian materi berdasarkan jenisnya, banyak jenisnya, materi itu terbagi 3. Dari jenisnya, materi itu dia dapat berupa materi padat, benda padat, kemudian materi atau benda cair, dan juga materi atau benda gas. Kemudian berdasarkan komponen penyusunnya, materi itu dibedakan atas 2. Ada zat tunggal dan juga zat campuran. Berdasarkan komponen penyusunnya, apa yang membentuk materi tersebut. Nah, yang pertama zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni yang komponen penyusunnya hanya 1 zat atau materi. Dia pun dibagi 2. Dalam penyusunan zat tunggal, ini biasa dia terdiri atau terbagi menjadi 2. Ini ada zat tunggal yang dia terbentuk dari unsur atau zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana.
Ya, ada unsur logam, unsur non logam. Unsur logam seperti perak, besi, emas, platina. Jadi zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, tidak dapat dibagi lagi, susah untuk menentukan zat-zat penyusunnya dalam bagian unsur ini. Kemudian ada unsur non logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Dalam air putih misalnya, ini dia penyusun unsur non logam. Jadi ada mineral, ada kalsium, dan juga unsur-unsur non logam lainnya yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, kemudian bagian zat tunggal yang lainnya, yakni ada senyawa. Apa itu senyawa? Zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan juga gula. Nah, dan usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini zat tunggal atau zat murni dan juga dua penyusunnya, dua komponen penyusunnya, atau dua bagian daripada dua hal yang ada dalam zat tunggal, yakni ada unsur dan juga senyawa. Kemudian berikutnya ada zat campuran. Dari materi itu komponen penyusunnya ada zat campuran. Nah, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Ya. Jadi tadi zat tunggal, zat murni yang penyusunnya, komponen penyusunnya hanya satu, hanya dari satu zat atau satu materi. Namun kalau zat campuran itu komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi yang menyusunnya. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu homogen dan heterogen? Campuran homogen itu campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Jadi, zat campuran sendiri itu, secara umum zat campuran itu adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, dia dibagi lagi berdasarkan sifatnya zat campuran ini. Ada homogen dan juga heterogen. Yang pertama homogen. Campuran homogen itu campuran yang terdiri atas dua materi atau lebih yang dapat menyatu secara merata. Terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Jadi campurannya itu benar-benar tidak terlihat. Ya. Seperti contohnya di sini, di air teh kita minum, yang biasa kita minum. Nah, ini dia tercampur antara gula, atau mungkin ada yang tidak memakai gula, jadi cukup teh celup, misalnya bubuk teh celup dari salah satu produk teh, dan juga dicampurkan dengan air hangat ataupun air panas. Nah, ini ketika dicampur antara teh celup itu dengan air, maka ini dia akan tercampur secara merata, tidak dapat dibedakan mana air mana teh. Jadi benar-benar dia tercampur secara merata antara dua zat ini atau dua materi ini. Nah, ini disebut dengan campuran homogen. Artinya campurannya benar-benar menyatu secara sempurna. Contohnya air teh atau air sirup. Kemudian ada larutan oralit, ya, campuran air dan garam untuk orang sakit perut ataupun orang sakit gigi. Dan juga udara atau campuran gas-gas. Ini dia menyatu secara sempurna. Tidak dapat dibedakan antara, sulit untuk dibedakan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Kemudian ada campuran heterogen. Campuran heterogen ini campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Kalau tadi homogen dia dapat menyatu secara merata. Kalau heterogen dia tidak dapat tercampur secara sempurna. Contohnya seperti kopi tumbuh atau kopi bubuk. Kita minum kopi bubuk, kita masukkan kopi bubuknya ke dalam gelas, kemudian kita tuangkan air hangat atau air panas, kemudian kita yang suka manis dia tambahkan gula. Ini dapat dibedakan antara materi pada kopi dan juga airnya, masih bisa dibedakan. Ya, biasanya kalau kita minum kopi bubuk itu setelah misalnya sudah habis minumnya, ini masih ada sisa-sisa bubuk kopinya. Artinya apa? Berarti dia tidak tercampur secara sempurna. Antara kopi dan juga air itu tidak tercampur secara sempurna. Nah, ini disebut dengan campuran heterogen atau air dengan tanah.
Ketika air kita masukkan air dalam segelas, kemudian kita masukkan tanah atau pasir, ini tidak akan menyatu juga. Ketika kita tuang airnya, pasirnya akan tetap ada atau mungkin tetap utuh. Kemudian ada air dengan minyak, ini pun sama. Dua hal yang tidak bisa menyatu secara sempurna. Bahkan ada peribahasa di Indonesia itu bagaikan air dengan minyak. Jadi susah menyatu. Kalau orang mau mengatakan dua orang yang atau ada orang yang mereka berselisih, kemudian susah sekali menyatukan mereka. Untuk menyatukan mereka itu sulit sekali. Biasa orang gunakan istilah untuk mendamaikan kedua orang tersebut bagaikan menyatukan air dan minyak. Jadi susah menyatu. Air dan minyak itu dua materi atau zat yang tidak bisa menyatu secara sempurna. Nah, kemudian maksud sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, setelah penjelasan tadi tentang materi, kemudian ada zat tunggal, kemudian ada bagian dari zat tunggal yakni unsur dan senyawa, kemudian ada zat campuran, ini ada kemudian dari sifatnya ada campuran homogen dan dengan campuran heterogen. Nah, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Nah, ini ada contoh-contoh tambahan saja ataupun ilustrasi lagi, contoh-contoh ilustrasi yang lain. Seperti air sirup, campuran, contoh pada campuran homogen. Campuran homogen, air sirup ataupun air teh, ataupun air manis. Nah, ini campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal. Jadi campuran dari benda-benda tunggal, materi atau zat tunggal. Ini ada air mineral atau air putih, kemudian gula, sari buah tergantung rasanya. Jadi bisa perhatikan ketiga zat tersebut. Ini zat yang berbeda, air, gula, dan juga sari buah. Sari buah tergantung buah mana yang disukai. Misalnya biasa orang bikin sirup ABC, maka ini dia bisa mangga ataupun jeruk. Jika dicampur air, sirup, ketiga zat tersebut yakni air, gula, dan juga sari buah tidak dapat dipisah-pisah lagi. Tidak akan antum temui bubuk daripada sirup ABC, nggak ada bubuknya, atau mungkin warnanya atau artinya apa? Ketiga zat tersebut telah tercampur secara sempurna. Nah, ini yang dimaksud dengan campuran homogen. Jadi kalau benar-benar tercampur secara sempurna, ketika dituang atau dibuang tidak ada sisa. Nah, ini campuran homogen. Sedangkan pada kopi, air kopi bubuk, ada air, gula, kemudian serbuk kopi atau bubuk kopi. Coba perhatikan ketiga zat tersebut. Kalau sudah dicampur, masih bisa dipisahkan, khususnya antara air dan juga kopinya, serbuk kopinya atau bubuk kopinya. Masih bisa dipisahkan. Jadi bubuk kopi yang sudah tercampur air, dia memisahkan diri di dasar gelas. Kalau antum bikin kopi pakai gelas bening atau gelas kaca yang bening atau gelas plastik yang bening, maka ini dia masih ketika kita tuangkan kopi atau kita putar, kita aduk-aduk supaya gulanya cair atau kopi dan airnya itu dia menyatu. Nah, nanti coba perhatikan, nanti kopinya dia akan memisahkan dirinya sampai ke dasar gelas. Artinya apa? Zat-zat penyusun pada air dan kopi tidak tercampur secara sempurna. Nah, ini yang disebut dengan campuran heterogen. Jadi dapat dibedakan ya, apa itu zat campuran, kemudian apa itu campuran homogen, dan juga apa itu campuran heterogen. Baik, berdasarkan ciri-ciri campuran, baik itu homogen ataupun heterogen, bisa dibuat kesimpulan sebagai berikut. Campuran itu, zat campuran itu tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Jadi, campuran itu dia tersusun atas 2 atau lebih unsur senyawa, baik itu materi ataupun zat. Kemudian yang kedua, zat campuran itu dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya.
Kemudian perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Ada yang dia masuk, kemudian dia masih bisa dipisahkan secara utuh, misalnya air dengan pasir misalnya. Masih bisa atau air dengan batu. Antum air kemudian masukkan batu. Masih bisa dipisahkan secara tetap atau secara utuh. Tapi air dengan kopi, ya ini ada massa di kopi itu sudah berkurang sedikit. Jadi ada yang sudah tercampur di air, tapi banyak yang masih belum tercampur secara sempurna. Kemudian ada sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Jadi sifat campuran itu sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Ini tentang benda tunggal dan juga benda campuran. Kemudian kita masuk ke pelajaran SPDP. Kali ini kita belajar tentang pola lantai. Jadi pola lantai itu adalah gerakan yang dibuat oleh atau gerakan yang ada dalam tarian yang diperagakan oleh para penari. Jadi gerakan mereka berpindah tempat ataupun pola-pola yang mereka lakukan ketika mereka menari atau memperagakan suatu tarian. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, ya. Ini ada garis lurus dan juga garis lengkung. Ini pada dasarnya ada dua pola lantai secara umum, ya. Ini ada garis lurus dan juga garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, jadi ada di sini kita pelajari pembagiannya. Jadi lebih spesifik lagi ada 3. Nah, yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai vertikal atau lurus. Nah, ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, atau dari belakang ke depan. Nah, ini vertikal itu garis lurus ke atas atau ke depan atau ke belakang. Kalau samping itu namanya garis horizontal. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik, tari-tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Ini perhatikan. Jadi pola lantai vertikal ini ketika penari itu dia bergerak lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Kemudian dia melakukan gerakan mundur lagi. Jadi tidak ada gerakan yang terlalu banyak. Jadi sangat sederhana pada pola lantai vertikal. Ini biasa digunakan pada tari-tari lama atau tari-tari klasik. Tari-tari tradisional. Kemudian yang kedua, ini ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini. Jadi diagonal, miring dia. Garis diagonal ini garis miring. Jadi pola lantai diagonal, ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi dia menari, kadang dia ke depan, kadang dia bergerak ke samping atau bergerak ke samping kiri ataupun bergerak ke samping kanan. Nah, kemudian ada pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, kemudian ada pola lantai garis melengkung atau pola lantai melengkung. Nah, pada pola lantai garis melengkung, ini penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pada lantai garis melengkung. Nah, ini kalau tariannya dia berputar-putar mengelilingi panggung ataupun area tariannya. Nah, ini kalau dia membentuk melengkung, lingkaran mengelilingi atau saling berputar-putar di situ, maka ini tarinya dia memakai pola lantai melengkung atau pola lantai garis melengkung. Jadi ada 3 tadi, ada yang lurus atau vertikal, ada yang dia miring ke kiri atau ke kanan atau bergerak ke kiri atau ke kanan, kemudian ada yang dia berputar membentuk lingkaran. Nah, ini disebut dengan pola lantai melengkung. Contoh pada tarian Nah, ini ada tari
piring dari Sumatera Barat ataupun di daerah kita di Provinsi Kepulauan Riau ada tari zapin. Pada tari piring, pada tari piring ini memakai pola lantai vertikal, Kemudian pada tari zapin dia memakai pola lantai diagonal. Ada juga dia memakai pola lantai melengkung, tapi itu jarang. Kebanyakan dia memakai, ini tari-tari klasik, jadi kebanyakan memakai vertikal ataupun diagonal. Jadi tidak terlalu banyak berputar-putar. Ini ada di tari piring dari Sumatera Barat dan juga tari zapin dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, demikian Ustaz sekalian, dapat materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah tidak ada tugas yang diberikan, namun tetap belajar, dan juga Ustaz harap masih ada yang belum mengerjakan tugas. Jadi Ustaz doakan semoga dimudahkan, yang belum mengerjakan tugas itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelesaikan tugasnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan sudah mau hadir dan juga mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga semua usaha antum untuk belajar dari rumah, menjaga kesehatan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala di sisinya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.